Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Kurniawan dari Prodi Hospitality and Pariwisata dengan NPM CH 19 111 0098. Dengan ini saya ingin mempresentasikan hasil ragam budaya dari Padang, Sumatera Barat, dan juga hasil mata kuliah Indonesia Kultur History dan Heritage yang dibimbing oleh Ibu Heni Pridia Rukminisari SSM Par. Nah, untuk yang pertama, di sini ada sejarahnya. Yang pertama itu ada jam gadang dan maling kundang. Nah, untuk yang pertama itu ada jam gadang yang dibangun tanggal 25 Juni 25 Juli tahun 1927. Terdapat jam berukuran besar berdiameter 80 cm di 4 sisi menara sehingga dinamakan jam gadang. Sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Jam gadang menjadi lokasi peristiwa penting pada masa sekitar kemerdekaan Indonesia, seperti pengibaran bendera merah putih pada tahun 1945, demonstrasi nasi bungkus tahun 1950. Saat ini jam gadang menjelma menjadi objek wisata dengan perluasan laman di sekitarnya. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik pada hari kerja maupun pada hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sini. Nah, untuk Malin Kundang. Malin Kundang adalah cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Legenda Malin Kundang ini berkisah tentang seorang anak yang durhaka pada ibunya dan karena itu dikutuk menjadi batu. Cerita rakyat yang mirip juga dapat ditemukan di negara-negara lain di Asia Tenggara. Di Malaysia, cerita serupa berkisah tentang si Tenggang yang berasal dari kisah lebih awal lagi pada tahun 1900 dalam buku Malay Magic yang ditulis oleh Walter William Scott sebagai satu cerita rakyat berjudul Caritra Megat Sajoba. Cerita si Tenggang ini pernah diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta pada tahun 1975 sebagai judul Nakoda Tenggang, sebuah legenda dari Malaysia. Nah, untuk selanjutnya di sini ada rumah gadang, rumah adat Kasia Sumatera Barat, rumah gadang. Nah, rumah gadang ini dia rumah gadang ini adalah nama untuk rumah adat Minangkabau yang merupakan rumah tradisional dan banyak dijumpai di Sumatera Barat, Indonesia. Rumah ini juga disebut dengan nama lain oleh masyarakat setempat dengan nama rumah Bagonjong atau ada juga yang menyebut dengan nama rumah Baan Juang. Rumah dengan model ini juga banyak dijumpai di Sumatera Barat. Namun, tidak semua kawasan di Minangkabau atau Dare yang boleh didirikan rumah adat ini. Hanya pada kawasan yang sudah memiliki status sebagai nagari saja, rumah gadang ini boleh didirikan. Begitu juga pada kawasan yang disebut dengan rantau, rumah adat ini juga dahulunya tidak ada yang didirikan oleh para perantau Minangkabau. Nah, untuk selanjutnya di sini kita ada kesenian pakaian adat, sorry. Dan di sini pertama ada baju batabu. Nah, di sini baju batabu ini memiliki arti baju bertabur sesuai dengan artinya. Baju ini ditaburi oleh benang emas yang memiliki simbolik kekayaan alam. Banyaknya taburan emas di sekujur baju mengisyaratkan banyaknya kekayaan alam yang dimiliki oleh Sumatera Barat. Nah, untuk yang kedua ini ada baju batu sangkar. Nah, pakaian adat Sumatera pertama ini adalah batu sangkar ini dan diambil dari salah satu kota Sumatera Barat. Pada wanita memakai tutup kepala yang dipasang di kepala, dipadankan dengan baju kurung dan songket. Baju yang dikenakannya terdapat ornamen berupa sulaman emas dan di bagian tangan dan lehernya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada makanan khas Sumatera Barat. Yang pertama itu adalah rendang. Nah, untuk rendang ini uh, berasal dari Sumatera Barat dan yang pastinya paling terkenal dan mendunia ya. Hidangan ini berbahan dasar daging, biasanya sapi atau kerbau, serta telur yang dimasak dalam suhu rendah dalam waktu lama. Daging ini dimasak dengan menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Dan yang kedua ini ada sate Padang. Sate Padang ini memakai bahan daging sapi, lidah, atau jeroan seperti jantung, usus, dan tetelan.
Sate ini disiram dengan bumbu kuah kacang kental dan ditambah cabai yang banyak sehingga rasanya pedas. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kesenian khas Sumatera Barat. Nah, untuk yang pertama di sini ada tari piring. Nah, untuk tari piring ini adalah tari tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan piring. Para penari mengayunkan piring di tangan mengikuti gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa satupun piring yang terlepas dari tangan. Gerakannya ini pun diambil dari langkah dalam silat Minangkabau atau silek. Nah, untuk yang kedua di sini ada tari payung. Tari payung ini adalah salah satu bentuk pertunjukan tarian Indonesia yang berasal dari Jawa dan Kepulauan Sunda Kecil, yang biasanya dipentaskan oleh berbagai etnis pribumi Indonesia seperti Alas, Bali, Cirebon, Jawa, Lampung, Melayu, Minangkabau, Osing, dan Sunda, yang mana para penarinya menggunakan atribut payung sebagai daya tarik utamanya. Pertunjukan ini pun biasanya diiringi oleh gamelan atau alat musik tradisional khas Indonesia lainnya. Jenis tarian ini pun biasanya dianggap sebagai simbolisasi kasih sayang dan hubungan dari para pemuda dan biasanya dibawakan oleh 3 atau 4 penari lainnya gitu. Oke, untuk sekian dulu untuk presentasi yang sudah Reza sampaikan di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.